Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Tafadhal. وبه قال حدثنا حلوى ابن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص ابن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala bi rajulin muslimin aklatan, siapa saja yang memakan ia dengan sebab seseorang yang muslim akan satu makanan, fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam, maka sesungguhnya Allah itu memberi makan ya Allah akannya seseorang sepertinya makanan dari jahannam. Wa man kusiya thawban bi rajulin muslimin, dan siapa saja yang dipakaikan akan ia akan satu pakaian dengan sebab seseorang yang muslim, fa innallaha yaksuhu mislahu min jahannam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memakaikan ya Allah akannya seseorang seumpamanya pakaian dari jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in, dan siapa saja yang berdiri dengan sebab seseorang akan tempat sum'ah dan riya, maka sesungguhnya Allah itu mendirikan ya Allah dengannya seseorang akan tempat sum'ah dan riya pada hari kiamat. Apa maksudnya makan dengan seorang muslim? Sehingga dia diberi makan dari jahannam. Makan dengan makan dengan muslim, apa maksudnya? Bukan yang haram bahasa hadis, makan dengan muslim, makan bersama muslim. Makan yang menghibah, sambil menghibah makan. Makan dengan mendapatkan sumber makanan dengan menghina seorang muslim, mendapatkan pakaian dengan menghina muslim, seseorang yang berdiri di tempat di mana dia menampakkan kebolehannya, maka dia akan mendapatkan tempat yang sama nanti pada hari kiamat. Nah, hari ini yang berlaku mencari uang, mencari kekayaan dengan menghina orang lain. Nah, itu semuanya hukumnya haram. Hadis. وبه قال حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا أصبات ابن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun, bermula setiap muslim di atas muslim yang lain itu haram, maluhu wa irduhu wa damu,
haram hartanya dan kehormatannya dan darahnya. Hasbu mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslima. Cukuplah seseorang dari kejelekan bahwa menghinakan ia seseorang akan saudaranya seseorang yang muslim. Nah, ini perkara yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk menilai orang-orang yang kita jadikan orang dekat, teman, kawan bisnis, orang kepercayaan, karyawan. Apakah orang itu jelek atau baik? Kita lihat dia mudahkah menghina orang lain, mudahkah dia merendahkan orang lain. Kalaupun dia mentakzimi seseorang, tapi apabila dia memiliki sifat mudah menghina seorang muslim, maka dia orang jahat. Tapi apabila kita lihat orang yang dia memuliakan setiap muslim, tidak pandang bulu, berarti dia baik. Kalaupun dia berlebihan memuliakan seseorang, tapi kita jumpa dia menghinakan orang tertentu karena pakaiannya, karena penampilannya, atau karena kemiskinannya, berarti dia orang jahat. Jadi cukup menilai orang itu jahat kalau dia sudah menghina saudaranya yang muslim. Nah, Babu man radda an muslimin ghibatan. Bab seseorang yang menolak seseorang dari seorang muslim akan ghibah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma'i ibni Ubaidin qala hadatsana Ibnu Mubarak an Yahya ibni Ayyub an Abdullah ibni Sulaiman an Ismail ibni Yahya al-Mu'afiri an Sahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama mu'minan min munafikin, siapa saja menjaga ia akan seorang mukmin dari orang munafik. Urahu qala, aku mengirakannya Nabi itu berkata, ya Nabi, fa'atallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam. Telah mengutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu malaikat yang melindungi ia malaikat akan dagingnya seseorang pada hari kiamat dari neraka jahannam. Faman rama musliman bi syai'in yuridu syainahu bihi, dan siapa saja melempari ia akan seorang yang muslim dengan sesuatu yang ingin ia seseorang akan memburukkannya orang yang muslim dengannya sesuatu, habasahullahu ala jisri jahannam, niscaya mendirikan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, memenjarakan akannya orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dibuat penjara di atas jembatan? menahan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jembatan jahannam sehingga keluar ia seseorang dari sesuatu yang berkata ia seseorang. Sehingga keluar maksudnya dia bisa membela diri atau dimaafkan. Kalau enggak, dia akan ditahan di jembatan sampai dia bisa terlepas dari dosa tersebut. Kalau sudah terlepas dari dosa itu, maka dia boleh lanjut. Kalau tidak, dia tidak akan pernah lanjut. Di sini orang yang melindungi orang beriman, mukminan di sini am. Sepakat ulama katakan hayyan wa mayyitan. Orang yang membela orang beriman yang hidup atau yang meninggal daripada munafik, orang-orang yang nampaknya Islam tapi tujuannya merendahkan, merusak Islam, maka orang itu akan Allah kirimkan malaikat untuknya untuk melindungi dagingnya daripada api neraka. Maka ini salah satu motivasi yang paling menggugah untuk kita membela para ulama daripada lidah-lidah para munafik yang menuduhkan Imam Asy'ariyah itu sesat, Imam Maturidi sesat, Imam Ghazali sesat. Banyak ulama-ulama salafun salih termasuk Imam Junaid al-Baghdadi, seluruh ulama tasawuf disesatkan
Nah, ketika kita belah dengan dalil dan argumen yang tepat, maka kita masuk ke dalam kategori di sini hama mu'minan min munafikin ba'asallahu malakai yahmilahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam. Apalagi yang dibela adalah kehormatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Naam. وبه إليه قال حدثنا إسحاق ابن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى ابن سليم أنه سمع إسماعيل ابن بشير يقول سمعت سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأبا طلحة ابن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقولani, berkata keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tunhaku fihi, tidaklah dari seseorang yang mentelantarkan ia seseorang akan seseorang yang muslim pada tempat tunhaku fihi hurmatuhu, yang artinya tadi mentelantarkan atau yang tidak memberi pertolongan. Nah, oke, juga tidak memberi pertolongan akan seseorang yang muslim pada satu tempat tuntahaku fihi hurmatuhu, yang dirusak padanya tempat akan kemuliaannya seseorang yang muslim, wa yuntaqasu fihi min irdihi, dan dicela padanya tempat dari kehormatannya seseorang yang muslim, illa khadalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu, kecuali tidak memberi pertolongan akannya seseorang oleh Allah pada tempat tinggal yang mencintai ia seseorang padanya tempat tinggal akan pertolongannya Allah. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi, dan tidaklah dari seseorang yang menolong ia seseorang akan seorang yang muslim pada satu tempat yang dicela padanya tempat dari kehormatannya seseorang yang muslim, wa yuntahaku fihi min hurmatihi, dan dirusak padanya tempat dari kemuliaannya seseorang yang muslim, illa nasrahu Allahu fi mautinin yuhibbu nusratahu, kecuali menolongkannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat tinggal yang mencintai ia seseorang akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-jaza' min jinsil amal. Jadi seseorang yang membiarkan seorang muslim dihina, dia punya kemampuan untuk membela tapi dia tidak mau membela. Misalnya ada jamaah datang ke tempat antum, kemudian dia i'tikaf di masjid antum, kemudian jamaah itu dihina dan direndahkan, antum bisa ambil mic membela mereka bahwasanya ini bukan ajaran sesat, karena antum adalah ulama setempat yang didengar ucapan dan pembicaraannya, tapi diam saja, maka ulama yang punya potensi itu akan dihinakan oleh Allah pada suatu tempat yang dia pengen pertolongan Allah pada saat itu nggak ada pertolongan datang. Sebaliknya, orang yang memiliki kemampuan, memiliki wewenang, bisa bicara, bisa membela, lalu dibelalah orang-orang yang direndahkan pada saat itu, saya tidak sependapat dengan dia. Nah, asal ngomong saja, artinya kita katakan kamu nggak tahu dia siapa. Penampilan seperti itu S6 itu, bentuknya nggak sekolah orangnya, nama di sekolah. Oh itu, dia di luar itu guru besar, kampung aja kayak nggak pakai. Nah, ketika kita membela orang tersebut, maka satu saat kita akan mendapatkan pertolongan Allah di sebuah tempat yang kita pengen pertolongan tersebut langsung datang. Nah, hadis Babu man laisa lahu ghibatun, bab seseorang yang tidaklah dianggap baginya seseorang itu ghibah.
وبه قال حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشامي قال حدثنا جندب قال berkata ia Sayyidina Jundub ja'a Arabiyun fa'ana rahilatahu, telah datanglah seorang Arabi lalu menderumkan dia Arabi akan kendaraannya. Arabi Apa? Menderum. Apa itu menderum? Memberhentikan. Memberhentikan dia Arabi akan kendaraannya. Summa apalah, kemudian mengikatkan dia Arabi akannya kendaraan. Summa dakhala al-masjidah fa shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ia Arabi akan masjid, lalu salat ia Arabi di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta rahilatahu fa'atlaqaha. Tak kala telah salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi ya Arabi akan kendaraannya, lalu membuka ya Arabi akannya kendaraan. Summa rakiba, kemudian berkendara ya Arabi. Summa nada, kemudian menyeru ya Arabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wahai Allah, rahmatilah olehmu akan aku dan Nabi Muhammad. Wala tusyrik fi rahmatina ahadan, dan janganlah engkau sekutukan pada dalam rahmati kami akan seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataquluna huwa adallu am ba'iruhu, apakah yang kalian katakan dia yang Arabi itu sesat atau untanya? Alam tasma'u ila maqala, adakah tidak kalian mendengar kepada sesuatu yang berkata yang Arabi? Qalu, mereka sahabat berkata, bala, benar. Nah, itu enggak ada ghibah di sana. Membetulkan kesalahan seseorang terhadap efek umum itu tidak ada nilai ghibahnya. Arabi yang dimaksudkan di sini adalah Arabi yang datang ke Madinah lalu kencing di Masjid Nabawi. Yang pada saat itu para sahabat mengejarnya. Lalu Nabi katakan, "Kenapa dia kencing?" Lalu menyuruh sahabat yang lain untuk menyiramkan air, sehingga dia berdoa begini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusrik fi rahmatina ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan ikut-ikutkan orang lain dan rahmat kami akan siapapun. Ini perkara yang salah, gak bisa lagi dibetulkan. Kenapa dia dah pergi? Maka Nabi memberikan nasihat pada yang lain, menunjukkan itu salah. Itu enggak ghibah. Nah, jadi kalau ada penyampaian di tempat umum lalu kita koreksi demi sebuah pendidikan, itu enggak bisa dikatakan salah. Muhammad, itu menghibah, pokoknya kalau udah S3, S2 jangan bilang Muhammad, dal jadi ta. Sejak kapan pula dal jadi ta? Nah, kharaj, dan kharaj. Nah, maka Nabi katakan, apa pendapat kalian? Apakah dia lebih sesat atau untanya? Kayaknya lebih parah dia pada untanya, itu bahasa kita. Karena lebih bodoh dia daripada untanya. Kamu nggak dengar ya apa yang dia ucapin? Nah, kata sahabat, bala. Jadi tidak semua ghibah itu haram. Nah, Babu ma ja'a fil rajuli yuhillu ar-rajula qad tabahu. Bab tentang sesuatu yang telah datang ia sesuatu pada seseorang menghalalkan ia seorang akannya seseorang sungguh telah menghibah ia seseorang akan seseorang yang lain. Wabihi hilai balatana Muhammad bin Ubaid qala zana ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah qala ayajizu ahadukum, apakah tidak mampu oleh salah seorang kalian ayyakuna mithla Abi Daygom, bahwa
ya salah seorang kalian itu seperti Abi Daigom atau Damdam. Syakka Ibnu Ubaid, ragu oleh Imam Ibnu Ubaid. Karena idza asbaha qala, ada ia Imam itu ada ia apabila berada di pagi hari ia berkata, Allahumma inni qad tasaddaqtu, duhai Allah, sesungguhnya sungguh aku membenarkan bi'irdi ala ibadi. Tasaddaqtu, aku membenarkan. Kalau membenarkan saddaqtu, saddaqta ya Muhammad, baru betul membenarkan. Ini tasaddaqtu. Sungguh aku mic-nya jangan diketuk supaya enggak keluar bunyi. Sungguh aku Benda kamus. otak yang lurus keras, yang sempurna. Sudah tadi. Sungguh aku telah menjadi sedekah dengan kehormatanku di atas hamba-hambamu. Wabihi liqalatana Musa ibn Ismail qalatana Muhammad an Thabit ibnu Mic-nya bunyi, bising jadi. an Abdurrahman ibni Ajlan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya ajizu ahadukum ayyakuna misla Abi Damdam. Qalu, mereka berkata, wa man Abu Damdam, siapa Abu Damdam? Qala, berkata ia, Kabel situ, kabel depan ni. berkata, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun fi man kana seseorang di antara orang-orang yang ada ia, seseorang itu dari sebelum kalian. Bimaknahu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irdi liman syatamani, harga diriku itu bagi orang yang telah mencela aku. Jadi seseorang yang menghalalkan orang lain yang pernah menghibahnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dua riwayat ini mengatakan, apakah salah seorang kalian tidak mampu meniru Abi Daigom? Riwayat yang lain Abu Damdam. Dia setiap pagi berdoa begini, ya Allah, aku sedekahkan harga diriku yang telah dicela oleh hamba-hambamu. Jadi kalau ada yang membicarakan aku, itu aku sudah halalkan, aku sudah sedekahkan. Tadi di bawah beliau katakan, irdi liman syatamani, harga diriku kuberikan kepada orang yang mencela aku. Jadi ini salah satu sikap yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kita tidak mau saudara muslim kita masuk neraka gara-gara ditipu syaitan, gara-gara dibisik-bisikin syaitan.
termasuk orang tersebut ditipu syaitan untuk menghibah kita. Nah, bagaimana syaitan itu kecewa? Bagaimana saudara muslim kita yang sudah menghibah kita itu selamat? Ya, kita halalkan. Orang-orang yang menghibah saya halalkan. Setiap mau tidur, riwayat sahabat yang masuk surga 3 kali Nabi bersabda akan masuk lewat pintu ini salah seorang pada ahli surga. Ternyata amalannya adalah menghalalkan semua perkara yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Aku maafkan semua kesalahan orang sama saya pada hari ini. Kesalahan terbesar dan peluang terbesar orang lain berbuat salah kepada kita adalah ghibah. Ngambil harta kita nggak mungkin tiap hari. Nah, tapi kalau membicarakan bisa tiap hari, maka kita halalkan. Ini hadis sama dengan hadis dengan sahabat yang sudah dijamin masuk surga tersebut. Ini bagian daripada maqam tasawuf, maqam penyempurnaan. Jadi dia tidak ada lagi bahasa sakit hati. Nah, di samping dia dapat pahala, di suatu yang sama saudara muslimnya juga tidak masuk neraka gara-gara menghibahnya karena dia sudah memaafkannya. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Cuma Nabi menyarankan, apakah kalian tidak mampu seperti Abu Domdom? Tiap hari dia memaafkan orang yang mencelanya. Nah, babun fitnahi anil tajassusi, bab larangan dari memata-matai. Wabi qala Isa bin Muhammad ibn Ar-Ramli wa ibn Hawf wa hadha lafzuhu qala adathana Firyabi an Sufyan al-Thawr an Rashid ibn Sa'ad an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka in ittaba'ta awratin nas, sesungguhnya kamu jika kamu mengikuti akan aib-aib manusia. Ikuti apa arti mengikuti? Ittaba. Yang lain enggak cocok di sini. Ikuti aib berarti mencontoh kekurangan orang lain. Makna terjemahan yang ada di kamus itu dicocokin dulu, cocok nggak bahasanya, mengikuti aurat kekurangan orang lain. Menyusul, mengikutkan. Coba baca bahasa Arabnya. Tabi'ah. Tabi'ah iya, ini bukan tabi'ah. Ittabi'u, yang suka mengikut. Ittaba'u, pengikutan. Yang mengikuti pengikut. Orang yang mencintai, yang suka mengikut. Bahasa Arabnya apa tadi? Ittaba'a. Apa saja artinya itu? Ittaba'a, pengikutan, yang mengikuti pengikut orang yang mencintainya. Ittabi'u, yang suka mengikuti. Uttuba'u, bayangan. Ittaba'ta di sini maknanya jika kamu menyelidiki. Jika kamu menyelidiki akan aib-aib manusia, afsadtahum, itu niscaya kamu telah merusak akan mereka. Atau khabar innaka in ittaba'ta afsadtahum, jawab in, enggak ada khabar di sana. Niscaya
Niscaya kamu telah merusak akan mereka. Au kita an tufsidahum, atau hampir kamu jika kamu merusak akan mereka. Penting. Bahwa kamu merusak akan mereka. Faqala Abu Darda, maka berkata oleh Imam Sayyidina Abu Darda, kalimatun sami'aha Muawiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat akan kami dengar akannya kalimat oleh Muawiyah. Kalimat adapun kalimat itu telah mendengar akan kami oleh Muawiyah. Akannya kalimat oleh Muawiyah, telah mendengar akannya kalimat oleh Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa'allahu taala biha, semoga memberi manfaat akan Muawiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kalimat. Fabila qala Ibnu Amrin al-Hadrami qala sana Ismail ibnu Ayyas qala sana Damdam ibnu Zur'ah an Suraih ibni Ubaid an Jubair ibni Nufair wa Kathir ibni Murrah wa Abdi ibni Aswad wal Miqdam ibni Ma'di Kariba wa Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amira idza batagar ribata. Sesungguhnya seorang amir apabila mencari-cari kebimbangan atau kecurigaan pada manusia, afsadahum, niscaya telah merusak ia amir akan mereka. Wabila kata Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala sana Abu Muawiyah an A'mas an Zaid ibn Wahab qala utiya ibn Mas'ud faqila hadha fulan. Dalam kata Imam Ibnu Mas'ud, ini fulan taqturu lihyatuhu khamran, meneteslah jenggotnya akan khamar. Faqala Abdullah, maka berkata oleh Abdullah, inna qad nuhina, sesungguhnya sungguh kami kita telah melarang dari tajassus, dari memata-mata. Inna qad nuhina, sungguh kami telah melarang. Semuanya kita telah melarang. Nuhina bina majrur, dilarang, sungguh telah dilarang akan dari saya panggillah, sungguh telah dilarang akannya minum khamar. Inna qad nuhina, sesungguhnya kami sungguh dilarang akan kami dari tajassus, dari memata-matai. Walakin, dan kan tetapi, in harlana syai'un nakhuz bihi, jika nampak bagi kami oleh sesuatu, niscaya kami ambil dengannya sesuatu. Apa maksud kami ambil? Kami hukum. Kami hukum dengannya sesuatu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu mencari-cari kekurangan orang lain, berarti kamu sudah merusak orang tersebut. Dan riwayat yang lain, hampir saja kamu merusak mereka. Seorang pemimpin apabila mencari-cari, memastikan perkara yang masih diragukan di tengah masyarakatnya, maka pemimpin itu juga sudah merusak masyarakatnya. Hadis mauquf kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, ketika dilaporkan kepada beliau, si fulan saya melihat jenggotnya meneteskan khamar, maka Sayyidina Ibnu Mas'ud katakan, kita dilarang untuk menyelidiki, tapi kalau nampak dia betul-betul mabuk, kita akan hukum. Jadi tidak boleh melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara maksiat yang tertutup.
maksiat yang tersembunyi. Nah, kecuali perkara yang sudah nampak di depan mata, dia mengaku, ada saksi, nampak dia mabuk, baru kita selidiki. Tapi kalau hanya kemungkinan itu nggak boleh, itu akan merusak. Nah, babun fi satri 'alal muslim. Bab tentang menyembunyikan aib di atas muslim. Wabi kalau tanah Muslim Ibnu Ibrahim kalau tanah Menyembunyikan aib. Apa maksud menyembunyikan aib? tidak menyebarkan. Tapi makna menutupi bukan menyembunyikan. Menyembunyikan berarti aib dia. Kalau menutupi berarti aib orang lain. Bab tentang menutupi aib di atas muslim. Qala lana Ibnu Ibrahim qala lana Abdullah Ibnu Mubarak an Ibrahim ibni Nashid an Ka'ab ibni Alqamah an Abil Haytham an Utbah ibni Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a auratan fasataraha. Siapa saya yang melihat seseorang akan aib saudaranya, akan aib seseorang, akan aib, maka ia lalu ia menyembunyikan akannya aib. Karena kamar kasih tahu sekali cukup sekali. Menutupi akannya aib. Menutupi ia seorang akannya aib. Lalu menutupi ia seorang akannya aib. Karena kaman ahya mau'udatan. Ada mana baiknya maro'a? Man ro'a, niscaya. Man itu apa Arabnya? Man Arabnya sebagai ada Anak kabarnya itu aman. Kabarnya jumlah ro'a kabarnya ro'a. Mana isim apa? Mana isim mausul? Apa yang bukan isim mausul? Silah dan aid. Mana silahnya? Silahnya yang terdapat daripada ro'a dan yang di dalam ro'a. Kita bilang tadi khabar, sekarang silah. Fi'il dan fa'il jumlah. Itu untuk khabar atau untuk silah? Ro'a itu untuk khabar atau silah? Untuk silah. Khabarnya mana? Fasataraha, lalu menutupi ia seseorang, niscaya menutupi niscaya maka menutupi ia seseorang akan aib. Oke, sampai di situ apa kesimpulannya? Kesimpulannya, siapa saja yang menutupi aib seseorang, aib seorang, itu belum ada kesimpulan. berarti karena Antum pikir dari kemarin, berbaca sekarang. itu ada ia orang kaman ahya mau'udatan, itu seperti pahala, seperti Jangan ditambah-tambah. Mana yang anti pahala? seperti orang yang ia menghidupkan akan anak-anak perempuan. Jadi kurangi juga.
yang menghidupkan ia seorang akan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Maudatan mufrad tasniah atau jamak? Mufrad tasniah jamak. Jamak. Jamak apa? Jamak Zakar saja. Yang mana saja? Anak alif dan tanya. Alif ta. Ada. Jamak apa? Taksir. Jamak taksir apa mufradnya? Walada. Walid. Saya bukan tanya fi'il madinya, mufradnya apa? Mufradnya oh ada. Udah tuh. Oh. Apa mufradnya? Bentuk kalimatnya apa? Bentuk kalimatnya sim full. Muzakarnya? Mau'udatan. Berarti ini jamak mestinya mufrad. Mufrad. Nah, mufrad artinya mufrad. Jangan ditambah-tambah anak-anak. Anak perempuan yang dikuburkan. Nah, ulang. Marra'a auratan. Man ra'a, siapa saja yang melihat ia seorang akan aib, fasataraha, lalu ia menutupi ia seseorang akan aib, itu ada ia seseorang seperti orang yang Wakana. itu kawan itu seperti orang yang ia seorang menghidupkan akan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Jadi nilai pahala orang yang menutup kekurangan orang lain itu sama dengan pahala menggagalkan pembunuhan terhadap anak perempuan, menghidupkan mau'udah wanita atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Maksud menghidupkan adalah menggagalkan pembunuhan, karena menghidupkan adalah sifat Allah dan tidak ada nilai pahala di situ. Maksud menghidupkan yaitu menggagalkan. Nah, وبه لقلتنا محمد بن يحيى قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا علي قال حدثني إبراهيم ابن نشيد عن كعب ابن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا. Sesungguhnya Aba Haytham telah mendengar yasin Aba Haytham akan Dukhainan katiba Utbah ibni Amir, itu penulis, sang penulis atau sekretaris Utbah bin Amir. Qala berkata, ya Utbah bin Amir, karena ada dulu ya kami bagi kami Jibranun, itu tetangga. Qala berkata ya Utbah bin Amir. Ulang. Berkata ya Dukhainan. Okey. Berkata ya Dukhainan, kana lana, ada dulu
bagi kami Jibronun itu tetangga. Ulang. Kana lana ada dulu bagi kami. Naam, terus Itu tetangga. Yasrubuna Arabnya kana lana Jibronun. ulang lagi kan Jironun itu tetangga. Yasrubuna yang mereka meminum al-khamr akan khamar, fanahaituhum maka aku melarang akan mereka. Falam yantahu maka tidak mereka berhenti. Fakultu li Utbah bin Amir maka aku katakan kepada Utbah bin Amir, inna jironana sesungguhnya tetangga kita, haulai itu mereka, yasrubu mereka meminum akan khamar, tetangga kami itu mereka meminum yang mereka akan khamar. Wa inni nahaituhum sesungguhnya aku sudah melarang akan mereka. Falam yantahu maka mereka berhenti, maka tidak mereka berhenti. Fa ana da'in maka saya meninggalkan lahumu syurat. Da'in meninggalkan. Da'in Da'in mengobati. Apa fi'il madhinya? Da'in itu fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya daya'ah. Kalau daya'ah ketemu di kampus, Dawa'ah tinggal nggak ada. Kenapa antum artikan meninggalkan? Jadi fi'il madhi apa yang antum lihat di kamus kemarin? Fi'il madhi da'in. Ya apanya? Apa bahasa yang antum cari sehingga ketemu makna meninggalkan? Ada wada'a. Ia dia da'an famat'an fawa'a da'in. Da'in itu dia. Fawada'un Tadi fi'il madhinya apa? sudah ada ayat. Tadi di kamus kurang. Fi'il madhinya da'in antum jadi wada'a, enggak ketemu artinya. Ayat ayat Bukan da'ayat, da'a. da'a propaganda iddi'ayatu
memanggil, mengundang, bertolong kepada meminta memohon, menamakan. Tadi pilih salah satu yang 4 yang cocok. Mengundang. Coba terjemah. Maka saya mengundang. Maka saya itu mengundang bagi mereka akan pengawas. Apa arti lebih cocok? Mengundang? Memanggil. 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 Maka saya memanggil. Maka saya itu memanggil bagi mereka akan pengawas. Faqala, maka berkata, ya Dukhainan, da'hum, tinggalkanlah olehmu akan mereka. Yang berkata Ibnu Amir, Uqbah bin Amir, tinggalkanlah olehmu akan mereka. Tumma, kemudian raja'tu, aku kembali kepada Uqbah bin marratan ukhra, kembali kepada Uqbah satu kali yang lain. Fakultu, maka aku katakan, inna jiranana, tetangga kami sungguh Abu Ayyatahu. Inna jiranana, sesungguhnya tetangga kami itu sungguh mereka enggan bahwa mereka berhenti dari minum khamar. Wa ana da'in, dan saya memanggil bagi mereka akan pengawas. Qala, berkata oleh Utbah, wahai hak, celakalah kamu, da'hum, tinggalkanlah olehmu akan mereka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara ma'na hadis Muslim, maka menyebutkan Ibrahim bin Nasyid akan makna hadis Muslim. Hadis Muslim yang mana? Hadis Muslim yang di atas, Muslim Ibnu Ibrahim. Bab mu'akhati, bab tentang saling bersaudara. Apabila katakan aku Qutaibah Ibnu Sa'id qala kana Laits an Uqail an Zuhuri an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kalau sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhu muslim, adapun seorang muslim itu bersaudara muslim yang lain. La yaslimuhu, jangan menzalimi yang muslim akan muslim yang lain. Jangan. Huruf apa? Huruf nafi. Huruf nafi. Tidak. Menzalimi ia muslim akan muslim yang lain. Wala yaslimuhu, dan tidak menyelamatkan yang muslim akan muslim yang lain. Man kana fi hajati akhihi, tidak menyelamatkan ia muslim akan muslim yang lain. Jadi biarin aja dia terbakar gitu. Kamu tunduk patuh menyerah. Apa yang cocok? Tidak tunduk. Jadi nggak boleh tunduk kepada muslim lain. Bilang iya, kita bilang enggak gitu. Tidak menyerahkan. Tidak menyerahkan. Tidak menyerahkan dia. Tidak menyerahkan ia muslim akan muslim yang lain. Apa maksudnya tidak menyerahkan? Tidak membiarkan. Membiarkan maksudnya apa lagi? Tidak menyerahkannya ke musuh. Menyerahkannya ke musuh.
tidak menyerahkannya ke musuh atau kepada perkara yang menghinakan lainnya. Itu mana yuslimuhu, dan diartikan aslama yuslimu Islam, tidak boleh mengislamkannya. Aslama yuslimu Islam, menyelamatkannya, tapi mana di sini tidak menyerahkannya. Dia membiarkannya diambil musuh, membiarkannya dalam kehinaan, membiarkannya dalam kezaliman. Maka fi hajati akhihi, siapa saja ada ia itu pada hajat saudaranya, fa innallaha fi hajatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa tadi? Man, siapa saja. Irabnya untuk apa? Irabnya untuk adapun, mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya fi hajati. Fi hajati, karena atau apa irabnya? Karena untuk juga dari khabar. Siapa saja itu ada ia seseorang fi hajati. Karena khabar dari mana? Man bentuk kalimatnya? Man untuk kalimatnya isim mausul. Apa yang perlukan isim mausul? Sila dan ait. Mana silatnya? Silatnya tanah dan tanah. Tadi yang bilang khabar tanah lagi. Ini ada 2 kali. Jadi setelah isim mausul itu skala prioritas adalah silat a'id, bukan khabar. Orang beriman tidak masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis kemarin, di kesalahan yang sama di hadis sebelumnya. Ana khabarnya bihajati, karena apa untuk kalimatnya? Karena untuk kalimatnya Ilmadi apa? Ilmadi yang isah. Apa tugasnya? Marafa isim nasa khabar. Mana isimnya? Isimnya takdir. Apa takdirnya? Mana khabarnya? Bihajati. Berarti itu khabar siapa? Yang saya tanya khabar siapa? Khabar man mana? Khabar man, bukan khabar kana. Khabar man karena mana? Karena yang mana? Karena yang dia yang... Oh, ini susah apa Ustaz Samanto? Saya bilang setelah man silat, dibilang kana lagi khabar. Ketika antum nggak lulus menempatkan satu kalimat pada tempatnya, mafhumnya nggak jelas. Pemahaman yang jelas bergantung kepada penempatan i'rab yang benar. Khabarnya fa innallaha bihajati. Ciri-ciri khabar, mubtada khabar yang komplit menghasilkan pemahaman yang lengkap. Apabila pemahamannya belum sempurna, berarti khabarnya nggak tepat di situ. Apabila ada mubtada dan khabar, pasti pemahamannya lengkap. Apabila ada mubtada dan khabar pemahamannya belum lengkap, berarti dia bukan jumlah yang sempurna, berarti salah penempatannya. Nah, ulang. Siapa saja ada ia itu pada hajat saudaranya, fa inna Allah itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pada hajatnya seorang. Nah, sudah ada mubtada khabar? Sudah. Apa kesimpulannya? Seseorang yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Titik itu mana mubtada khabar. Gak ada lagi pemahaman, sudah sempurna.
Tapi kalau mukhabarnya sudah ada, pemahamannya belum lengkap, berarti salah dalam menempatkan khabar. Nah, lanjut. Faman farraja an muslimin kurbatan, dan siapa saja melapangkan ya seseorang dari muslim, misalnya dari muslim kurbatan, itu kesulitan. Khabar dari mana? Kabar dari man. Oh, khabar. Kabar hukumnya rafa. Kenapa? Tanda rafanya kata, karena sebagai kurbatan. Neraka fatah. Neraka ada berapa? Tanda rafa dhammah wa alif nun. Ini kenapa patah? Akan kesulitan dari faraja. Kembali faraja. Enggak, maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul B. Nah, mana khabarnya? Ini dari seorang muslim. Faraja yang di dalam sama faraja. Ulang. Siapa saja itu melapangkan. Oh, ini ada apa? Apa yang saya bilang sama antum tadi? Mana isim apa? Isim mausul. Setelah isim mausul? Ila. Kenapa dikasih khabar lagi? Oh. Siapa saja Ini yang ada berapa? 3. Ini ada keempat. Saya kasih yang ini juga. Mana khabarnya? Bingung. Khabar terbagi berapa? Kabar 4. Khabar 4. Nah, pertama Jumlah serupa jumlah. jumlah serupa jumlah. Apa lagi? Ya, yang termasuk daripada jumlah dan serupa jumlah. 2 lagi? 2 itu yang termasuk itu. Dari jumlah ada mubtada khabar dan fi'liyah. Serupa jumlah zarf majrur dan jumlah jar majrur. Serupa jumlah zarf majrur jar majrur. Jumlah mubtada khabar fi'liyah. khabar fi'liyah. Keempat tuh. Oke. Zaidun qa'iman, mana khabarnya? Iman. Qa'iman itu apa? Jumlah apa? Serupa jumlah apa? Itu enggak khabar itu. Zaidun qa'iman is khabar Berapa? Qa'iman khabar apa? khabar yang Enggak masuk satupun di sini dia. Zarf majrur, jar majrur, jumlah khabariyah, jumlah fi'liyah enggak ada. Berarti dia enggak khabar. ya Khabar apa? khabar yang tidak termasuk dari jumlah. Khabar apa namanya? Khabar terbagi 2. Pertama khabar mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi 4. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, zarf mazruf. Di sini jumlah apa? Jumlah majrur. Mana jadi khabar? Al-muslimin.
Siapa sama antum muzakarah kemarin? Kenapa kubarnya di situ? Pokoknya farajallah. Farajallah. Dan siapa saya melapangkan dari seorang muslim, dari melapangkan ia seorang dari seorang muslim akan kesulitan, niscaya itu melapangkan oleh Allah SWT darinya seorang dengan sebab yang melapangkan akan kesulitan. Min qurabi yaumil qiyamah, dari tertimpanya kesulitan pada hari kiamat, kesusahan. Wa man satara musliman, dan siapa saja menutupi akan ia seorang akan muslim, satarallahu yaumil qiyamah, saya akan menutupi ia seorang, menutupi akan ia seorang, menutupi akan ia seorang oleh Allah. Apa irabnya situ? Satara fi'il madhi. Nah, jumlah fi'il madhi itu apa? Jumlah fi'il madhi. Oh ya, itu akan menutupi akannya seorang oleh Allah SWT pada hari kiamat. Babul mustahabban. Bab tentang dua orang yang mencela. Babi lekasana Abdullah ibn Muslamah, qala sana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad an Alaq an Abi anna Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani, adapun dua orang yang mencela, ma qala fa'alat badi, itu sesuatu yang berkata keduanya, maka dosa di atas orang yang mulai, minhuma, dari keduanya, malam ya tadi mazlum, selama tidak melampaui batas oleh orang yang dizalimi. Maksudnya orang yang membalas kepada setimpal, tidak berlebihan untuk balas. Maksud horor itu. Tak jelas kalimatnya. Coba per kalimat. Mustabani maqala. Dua orang yang mencela, itu sesuatu yang berkata keduanya. Apa maksudnya itu? Saling mencela, saling mencaci, mengeluarkan kata-kata keduanya. Maka dosa di atas orang yang mulai. Dosa orang yang pertama, yang mulai mencaci dia nama dosanya. Ya. Syaratnya selama tidak melampaui batas. Apa melampaui batas? Oleh orang yang dizalimi. Siapa orang yang dizalimi? Orang yang di kedua itu. Apa maksud tidak melampaui batas? Tidak berlebihan, tidak membahayakan. Ini mencela atau berkelahi? Mencela itu tidak paham sendiri, nggak bisa ngasih paham orang. Berarti ada tahapan-tahapan yang mesti antum memperbaiki di dalam baca kitab. Nah, untuk memastikan, untuk mendapatkan kesimpulan yang maksimal dalam sebuah redaksi kitab Arab, itu harus menempatkan kalimat sesuai dengan hukum i'rabnya. Yang kedua, memilih kosakata yang tepat dan pembahasan. Kalau tadi yang bahasa kitab yang diartikan memanggil, antum artikan meninggalkan, itu pemahamannya berseberangan. Kenapa diartikan meninggalkan? Padahal da'i itu sudah jelas maknanya da'i, gak perlu cari di kamus. Saya ada da'i 4 bulan. Da'i artinya mengajak, orang mengajak, dakwah mengajak, da'i orang.
Kalau pakai kamus, dicari wada'ah, tak kemana-mana perginya. Jadi harus menempatkan makna yang benar itu dengan mencari fi'il madhi yang benar. Untuk mencari fi'il madhi yang benar perlu tasrif yang benar. Sebabnya dia suruh bertasrif. Apa tasrif itu dibuat? Dia hafal supaya bisa mencari, oh ini fi'il madhi, ini isim fa'il nih. Kalau ini isim fa'ilnya, ini madhinya. Dan ini di kamus. Yang dain fi'il madhinya wada'ah. Akhirnya ketemu di kamus meninggalkan. Jadi dain artinya orang meninggalkan. Salah. Karena tasrif tidak benar. Maka diidat itu tasrifan. Nah setelah itu baru memahami perkataan, baru ada kesimpulan. Jadi tahapan mana yang kosong nanti isi. Oh saya kosongnya di sini, tambah. Saya kosongnya di sini, isi lagi. Saya kekurangannya di sini, isi lagi. Nah, jadi orang yang mencela, makalah apa yang mereka katakan berdua, dosanya ditanggung kepada orang yang mulai, selama orang yang kedua itu tidak membalas berlebihan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.